Mari fokus kepada Tuhan Yesus. Seorang istri pendeta menceritakan pengalamannya ketika dahulu ia berangkat bersama tunangannya ke Amerika. Itu merupakan kali pertama ia ke luar negeri. Ketika mereka sampai di salah satu airport besar di negara tersebut, tanpa sengaja keduanya terpisah. Ia menjadi sangat bingung, berada di airport negara orang sendirian, tanpa seorang pun mengenalnya. Ia tidak tahu harus melangkah kemana. Suasana airport begitu ribut, banyak orang lalu lalang. Sekelilingnya begitu sibuk dan tidak ada yang memperdulikan keadaannya. Ia sangat bingung dan juga merasa ketakutan. Namun tiba-tiba dari kejauhan ia melihat wajah tunangannya tersebut di tengah kerumunan orang banyak yang jumlahnya ratusan bahkan mungkin ribuan. Namun walau banyak wajah lain, tapi ia fokus melihat wajah yang dikenalnya dengan baik tersebut. Segera hatinya menjadi tenang. Ia tahu ia akan baik-baik saja. Semua keributan dan kesibukan tidak lagi menjadi masalah, karena ia melihat kepada wajah yang sangat dikenalnya. Ceritanya ini mengingatkan kami akan sebuah lagu yang sering kami nyanyikan sewaktu masih kecil. Dalam bahasa Inggris bunyinya, Turn your eyes upon Jesus. Look full to His wonderful love. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Lagu ini meneguhkan kita untuk senantiasa mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus, agar kita fokus kepada kasih-Nya yang luar biasa. Maka semua hal-hal lain di dunia ini akan memudar, akan lenyap oleh terang kemuliaan dan anugerah-Nya. Sama seperti cerita tadi, ketika melihat wajah orang yang dikasihi, maka semua yang lain menjadi sirna. Demikian pula saat kita melihat dan fokus pada wajah Yesus yang kita kasihi, semua hal lainnya menjadi tidak lagi begitu penting. Bila direnungkan, memang hal ini ternyata sangat benar. Semua kita masing-masing pasti memiliki tantangan dalam hidup kita sehari-hari. Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Mungkin kita tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap dan sedang berusaha mencari pekerjaan tetap. Atau kita yang bekerja mungkin dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sukar menurut kita. Karena sebagai anak Tuhan, kita tidak mau kompromi akan dosa, melainkan kita mau menjadi terang. Namun kita terus mengalami tekanan dalam pekerjaan tersebut. Atau kita memiliki problema dalam hubungan kita. Daftar masalah yang kita hadapi dalam hidup ini mungkin saja sangat banyak. Dan bila kita tidak hati-hati, semua masalah kita tersebut dapat menguras kekuatan dan sukacita kita. Kita menjadi bingung, bahkan takut menghadapi hari esok. Hanya bila kita tetap fokus kepada Tuhan, kepada firman-Nya, maka semua hal tersebut tidak lagi kelihatan begitu besar. Karena yang terlihat adalah Tuhan. Yang terlihat adalah terang Tuhan, kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, janji Tuhan. Maka yang lainnya menjadi memudar. Bukan karena semua hal itu sudah hilang dengan seketika atau sudah beres semuanya, melainkan karena terang Tuhan selalu mengalahkan kegelapan. Kasih dan kuasa Tuhan yang kita lihat membuat kita mengerti bahwa Tuhan kita lebih besar dari semua masalah itu. Kita dapat menjadi tenang dan tetap sukacita mengetahui
bahwa Tuhan Yesus di pihak kita. Mazmur 62 ayat 2-3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan Mazmur 118 ayat 6 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Ia tetap memegang kendali dan ia membuat jalan di mana tidak ada jalan. Pada akhirnya kita pasti menang. Dan dalam prosesnya, marilah kita belajar untuk tidak mau kehilangan sukacita kita setiap hari. Amin. Marilah kita sungguh-sungguh suka bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Marilah kita juga suka merenungkan firman Tuhan. Maka itu berarti kita terus-menerus fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus pada satu hal berarti kita benar-benar memusatkan pandangan kita sepenuhnya pada satu hal tersebut, tanpa membiarkan hal-hal lain mendistraksi atau mengalihkan pandangan kita. Akan tetap ada banyak godaan, banyak masalah, namun janganlah biarkan mata kita beralih dari Tuhan Yesus, dari firman-Nya. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biarlah ini jadi kepada kita. Kita terus menantikan Tuhan. Kita fokus pada Tuhan Yesus, bukan pada situasi atau keadaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Bukan pula pada kepintaran dan kekuatan manusiawi kita. Maka kita akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari dan tidak menjadi lesu. Kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita mengingat kisah Rut yang merupakan menantu Naomi, di mana Rut menunjukkan sikap hatinya yang baik terhadap Naomi. Ia mengasihi Naomi dan setia kepada Naomi. Lalu kita melihat kesetiaan Tuhan dinyatakan kepada hidup keduanya, di mana di tengah situasi yang mustahil, Tuhan membuat keajaiban. Naomi adalah seorang janda dan Rut juga telah menjadi seorang janda. Karena Rut mengikuti Naomi ke kampung halaman Naomi, maka Rut menjadi orang asing di negeri orang. Sebenarnya ia mengikuti ibu mertuanya yang secara manusiawi jelas tidak dapat memberikan masa depan yang baik untuknya. Dalam Rut 1 ayat 16 dituliskan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Perkataan Rut ini menunjukkan bahwa Rut telah membuat pilihan untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan tentunya untuk fokus kepada Tuhan. Seberapa sulit pun masa depan yang akan dihadapinya bersama mertuanya Naomi. Dan Tuhan memimpin langkah hidup Rut. Dia memang harus bekerja keras untuk hidupnya dan untuk hidup Naomi. Namun Tuhan membuat orang bermurah hati terhadapnya. Kita tahu bahwa Rut yang tadinya seorang pekerja di ladang Boas, akhirnya menjadi pemilik ladang tersebut. Karena Boas memperistri Rut. Anak mereka adalah Obed. Anak Obed adalah Isai. Dan anak Isai adalah Daud. Tuhan Yesus adalah keturunan Daud.
Betapa luar biasanya hidup Rut yang percaya kepada Tuhan, yang mengikut Tuhan, yang fokus kepada Tuhan. Dari seorang Moab yang sebenarnya adalah musuh bangsa Israel, Rut menjadi seorang yang ada dalam rencana Tuhan, dalam silsilah Tuhan Yesus. Sebenarnya hidup kita juga demikian. Kita berada dalam rencana Tuhan bagi kita. Jadi biarlah ketika masalah kita diselesaikan Tuhan dengan caranya yang ajaib, kita tidak mau berhenti dalam berkat-berkat Tuhan saja. Justru ketika Tuhan memberkati kita, kita berbuat lebih banyak lagi untuk kerajaan sorga. Sebab kita benar-benar mau mengerjakan panggilan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, biarlah setiap hari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Kita dengan tekun dan setia melakukan apa yang dapat kita lakukan dan tidak melepaskan iman kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Amin.